Baik, sekarang Sobat Guru Pulau tinggal menginstal Articulate Storyline-nya. Di sini saya sudah siapkan beberapa aset ya yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan platform Canva, dan ada juga saya siapkan aplikasinya. Jadi di sini ada yang masih bentuk WinRAR, ada yang sudah saya ekstrak menjadi bentuk folder. Kalau yang bentuk WinRAR di sini untuk membukanya ada kodenya yang harus dimasukkan. Nah, kodenya ada di bagian atasnya ya tadi. Nah, kalau ini sudah berbentuk folder, artinya sudah saya ekstrak dari WinRAR dan Bapak Ibu tinggal menginstalnya saja. Ada dua aplikasi di sini. Yang pertama yang perlu kita install terlebih dahulu adalah yang setup-nya dulu. Kalau misalkan sudah terinstall yang setup-nya, baiknya jangan dulu dibuka aplikasinya ya. Dan di sini kalau pas kita menginstal bagian setup, saran saya silahkan nonaktifkan terlebih dahulu internetnya. Oke, di sini kita nonaktifkan ya internetnya. Oke, sudah nonaktif, baru kita install setup-nya dari aplikasi Articulate Storyline. Kita tunggu sebentar sampai penginstalannya selesai. Nah, di sini kalau sudah selesai akan muncul ya tulisan finish. Klik finish. Jangan dijalankan dulu aplikasinya, tapi kita coba lihat dulu aplikasinya apakah sudah muncul di desktop. Kalau sudah ada di desktop, di sini ikonnya, maka aplikasinya sudah terinstall, tapi jangan dijalankan dulu. Kemudian yang kedua, klik atau install bagian patch-nya. Oke, di sini klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini, tinggal oke, kemudian ini next, terus di sini yes. Nah, di sini klik yes, finish, udah selesai ya. Oke, di sini kalau sudah patch-nya kita install, maka barulah aplikasi Articulate Storyline-nya bisa Bapak Ibu gunakan. Kita lanjut ke bagian kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita langsung buka saja aplikasinya yang tadi sudah kita install, klik 2 kali. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita langsung saja new, di bagian bawah itu yang ada 4 template gambar itu berarti saya sudah membuat 4 project. Kalau Bapak Ibu yang baru menginstalnya atau adik-adikku juga yang baru menginstal pertama kali, maka di bawahnya akan kosong. Nanti setelah dibuka atau kita buat bagian yang terbaru ya, new tadi, akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini kita coba buka dulu yang bagian player ini. Oh, preview, kita preview dulu. Kita tengok tampilannya seperti apa. Oke, ini belum kita setting ya. Nanti tampilan umumnya ya secara umum sebelum kita setting seperti ini. Kita close dulu. Sekarang kita coba setting untuk layoutnya ya atau tampilannya di bagian sini ya, player. Kita setting. Nah, ini di sebelah kiri Bapak Ibu atau adik-adikku sekalian bisa mengaturnya, menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Kalau saran saya ikuti saja pengaturan seperti yang saya terapkan ini ya. Oke, di title, kalau misalkan di title tadi mau dihapus boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau tidak dihapus berarti di atas ada keterangan gitu kan. MPI ini MPI apa. Kalau yang lainnya, saran saya sih karena kita akan menggunakan atau membuat media multimedia ya, pembelajaran interaktif yang nanti akan ada button-buttonnya sendiri, jadi kita hilangkan semua checklist-nya. Oke, kemudian kita di sini kita hilangkan juga di bagian ini, tadi kita close ya, atau kita sudah oke kan, kita hilangkan checklist-nya. Nah, di sini untuk slide-nya. Kalau yang awal tadi untuk bagian umumnya. Oke, setelah kita buka, setelah kita setting ya tadi, kita buka.
ternyata di sini tampilannya masih seperti persegi ya, sedangkan kalau untuk presentasi biasanya atau di handphone biasanya dia lebih memanjang ya, atau bentuknya apa itu kalau di handphone? Landscape. Oke, sekarang kita ganti ukurannya di sini. Klik yang di bagian ini, Bapak Ibu, kemudian kita ganti ukurannya. Kita ganti di sini ada dua pilihan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau yang lebih besar lagi ukurannya, kita custom-kan. Ukuran custom itu biasanya 1280. Nah, ininya height-nya langsung otomatis menjadi 720. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau yang tadi yang ukuran yang kedua nggak apa-apa. Ini bandingannya sama juga sih, bandingannya seperti yang kedua tadi, tapi ini lebih lebar, lebih height. Oke, langsung kita okekan. Nah, akan berubah layout-nya, ukurannya landscape, lebih melebar ya. Itu cara yang harus dilakukan untuk men-setting ukuran dan menghilangkan tombol-tombol dari tampilan yang nanti akan dilihat setelah kita menjalankan hasil dari MPI-nya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian 3, di mana di bagian ini kita sudah langsung bisa membuat slide-nya ya, atau di bagian ini kita bikin cover-nya ya. Tapi hal yang paling penting Bapak Ibu lakukan sebelum membuat slide di sini, Bapak Ibu harus sudah ada mapping-nya atau harus memiliki storyboard-nya. Jadi tampilan apa saja yang nanti akan dimunculkan dalam MPI-nya. Kalau saya biasanya memulainya dari halaman pertamanya ini adalah cover ya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga template-nya ya, atau background-nya atau latar belakangnya yang sudah dibuat di Canva. Saya masukkan bagian yang ini. Tulisannya adalah Welcome M-Learning Pancasila. Oke. Dan di sini kita bisa langsung aktifkan bagian audionya ya, kalau misalkan ada Bapak Ibu atau sobat Guru Pulau yang ingin memasukkan audionya di sini sebagai background-nya, bisa Bapak Ibu unduh juga background atau backsound-nya ya dari internet. Sarannya jangan yang berdurasi panjang ya, tapi durasinya cukup. Kalau di sini saya ambil yang 8 detik ya. Jadi yang pendek saja, tapi nanti bisa berulang kok. Nah, setelah kita masukkan atau insert audionya tadi, maka audionya itu akan masuk di sini nih, di bagian bawah ada timeline nih. Oke. Setelah itu kita aktifkan triggernya. Ini kita aktifkan trigger yang bagian audionya dulu ya. Di sini bagian actionnya play media, artinya jalankan media. Medianya apa? Medianya adalah pilih audio. Kemudian yang bagian when-nya adalah timeline start, artinya ketika slide itu berjalan. Nah, objeknya sudah tidak usah kita pilih, baru kita oke. Kita klik lagi di bagian audio ini supaya audionya itu berputar berulang-ulang di slide itu. Kita aktifkan lagi triggernya di bagian actionnya play media juga. Kemudian medianya sama, yang di when ini kita ganti. Kita ganti yang bagian ini ya, media kompleks. Kemudian objeknya audio, oke. Nah, maka di satu audio ada 2 trigger yang berjalan. Ada 2 trigger yang diaktifkan. Oke, ini untuk audio triggernya sudah aktif. Jadi nanti kalau slide itu belum beralih ke slide berikutnya, maka audionya akan terus berputar secara berulang-ulang.
Setelah itu kita coba triggerkan yang covernya. Klik covernya yang di bagian timeline, kemudian klik triggernya. Di sini kita aktifkan fungsinya, yang bagian action kita biarkan jump to slide. Kemudian bagian slide-nya next slide ya atau slide berikutnya. Kemudian yang bagian when-nya ini kita coba pilih yang timeline ends ya, timeline ends. Kemudian yang objeknya biarkan aja. Yang objeknya tetap objek picture 1 ya, karena cover di bagian ini adalah picture 1. Kemudian di sini kita bisa juga langsung menambahkan nih, menambahkan slide berikutnya setelah cover apa ya. Klik kanan di bagian ini kemudian pilih duplicate. Nah, nanti akan ditambahkan slide yang berikutnya ya di bagian bawah. Ini masuk di dalam scan kedua. Kalau bisa dikasih nama di sini. Yang pertama cover, kemudian scan kedua itu apa ya? Scan atau slide lah ya. Yang kedua itu apa? Kalau saya beri slide keduanya ini adalah petunjuk. Nah, kita tinggal hapus aja nih. Klik dulu yang bagian 2, kita hapus gambarnya, kita ganti dengan gambar atau dengan template atau dengan latar belakang yang sudah kita buat dari Canva apa gitu kan. Kalau di sini petunjuk. Oke, kita kembali lagi coba ke yang slide pertama. Setelah kita menambahkan slide kedua, kita boleh cek lagi ya di bagian slide pertamanya. Oh, yang di sini kita ganti cover aja deh. Dari picture tadi ya, kita ganti cover sesuai dengan rename-nya. Rename dari slide-nya. Oke, kita kembali lagi ke slide kedua ya atau scan yang di sini kalau dari penamaannya. Scan kedua kita klik, kita duplikat lagi. Kita buat scan ketiga ya. Ini namanya kalau saya akan membuat login. Oke, di sini rename dulu. Kita buatkan loginnya ya. Lalu kita seperti tahapan yang sebelumnya, klik dulu di bagian scan login, kita hapus template-nya tadi ya atau background-nya. Kita masukkan yang template untuk login. Oke, seperti ini yang saya sudah siapkan. Kita urutkan nih. Nah, gimana supaya login itu ada di bawah petunjuk. Klik dulu di bagian petunjuk, kemudian kita klik trigger, kita jalankan fungsinya, actionnya jump to slide, kemudian slide-nya next slide. Nah, terus di bagian ini di atas objek tuh ada when ya. When-nya diganti dulu timeline ends, jangan timeline start karena ini sudah slide kedua. Saya belum ganti. Kemudian objeknya pilih yang petunjuk, objek yang saat ini gitu kan di slide 2. Kemudian oke. Nah, maka slide ketiga posisinya akan berada di bawah slide 2. Oke, sekarang kita ke slide 3. Coba arahkan kursornya di sini, klik. Nanti di sebelah kanan previewnya akan seperti ini ya. Nah, ini untuk slide 3. Kita coba cek triggernya. Biasanya kalau hasil duplikat itu triggernya sudah otomatis sama. Begitupun juga dengan asetnya yang sudah kita import di dalam timeline seperti audio itu akan tetap menempel ya. Ini kita biarkan saja dulu triggernya. Dari slide 3 ini atau scan 3 ini kita duplikat lagi. Di sini klik klik di sini ya, klik kanan. Kemudian nanti akan muncul pilihan pilih duplikat. Seperti cara-cara sebelumnya, kita rename dulu. Kita rename di sini slide apa yang akan kita masukkan. Nah, ini kita akan gunakan menu. Setelah login, nanti anak-anak itu langsung masuk ke halaman menu. Nah, di sini kita hapus dulu tadi ya gambarnya atau backgroundnya, latar belakangnya kita hapus, kita import lagi latar belakang untuk menu. Oke, seperti ini yang sudah saya buat ya. Kemudian itu ada kotak-kotak kosong nanti akan diapakan. Di bagian kotak-kotak kosong yang berjumlah 6 itu nanti akan kita masukkan gambar berbentuk PNG yang nantinya akan dijadikan tombol atau buttonnya ya.
untuk, menu tentunya. Ini kita biarkan saja dulu dan kita duplicate dulu dari bagian menu ini. Kita buat slide atau scan-scan yang lainnya dulu ya, nanti kita kembali lagi ke menu untuk mengaktifkan trigger-nya. Kita duplicate sebanyak 6 karena dari menu ini kita bagi lagi menjadi 6 scan. Oke, kita duplicate, biarkan saja gambarnya sama ya. Ini nanti kalau misalkan sudah 6 jumlahnya, kita scroll lagi ke atas, mulainya dari bagian di bawah menu tadi ya. Yang scan menu biarkan saja, kemudian scan di bawahnya menu kita rename, kita lihat dari menu. Menu pertama itu, yang kotak pertama itu isinya apa? CP ya di sini. Oke, maka di sini kita rename capaian pembelajaran dan masukkan template capaian pembelajarannya ya. Silakan sobat guru Pulo bisa langsung membuatnya di articulate-nya juga bisa gitu kan, untuk ngetik teksnya bisa di situ, tapi sarannya lewat Canva itu lebih bagus. Kemudian di bawah CP kita lihat dulu di bagian menu ini setelah CP apa. Ada tujuan pembelajaran, kita rename dulu atau kita masukkan gambarnya juga nggak apa-apa ya, baru kita rename. Terus setelah itu ada bagian berikutnya, scan berikutnya adalah materi. Kita rename materinya, baru kita ganti template-nya, kita insert lagi, kita masukkan picture. Nah, di sini sudah saya sediakan ya. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu nanti bisa mengekspornya sendiri. Nah, di materi pembelajaran ini ada dua konten nanti yang saya sediakan. Kita next dulu, kita lanjut ke scan berikutnya. Di sini setelah materi assessment, oke, kita buat assessment, kita kosongkan karena nanti kita akan langsung membuat asesmennya di articulate ya. Kita kosongkan saja, ini tidak ada template-nya. Oke, kita next. Tapi biarkan saja halamannya ya, ada nggak apa-apa di situ. Cuman template-nya kosong. Berikutnya referensi. Referensi ini sumber yang kita gunakan ya, baik dari buku, nantinya kita masukkan juga dari internet dan lain sebagainya. Ini rename lagi referensi, ininya dihapus, kemudian insert lagi, masukkan template-nya atau latar belakangnya. Nah, ini sudah saya siapkan juga ya semuanya. Yang terakhir profil. Silakan Bapak Ibu buat profil sendiri atau adik-adik mahasiswa juga boleh buat profil sendiri. Kemudian di sini masukkan profil. Saran kalau membuat profil jangan terlalu detail ya. Jangan sampai ada tempat tanggal lahir disertakan juga. Secara umum saja ya. Oke, tapi jangan sesimpel-simpel ini juga. Berilah keterangan yang lainnya. Misalkan apa pengalaman kerja, kemudian jurusannya apa gitu kan. Atau kalau ada karya masukkan karyanya apa, prestasinya apa gitu. Oke, kita kembali lagi ke slide yang di atas. Nah, kita ke menu ya. Di sini seperti tadi yang saya bilang, kita akan memasukkan gambar atau yang akan menjadi button-nya. Saya sudah siapkan juga ya. Ini saya buat di Canva juga, tapi nanti hasilnya atau kita save-nya dalam bentuk PNG. Jadi nggak ada latar belakangnya. Nah, setelah kita tadi masukkan semua gambarnya, ini jumlahnya ada 6 ya. Kita kecilkan, kita crop. Ini kemarin saya ukurannya terlalu besar, jadi nge-crop-nya ini besar juga. Oke, terlalu banyak makan space ya. Tapi tidak apa-apa. Kita pelan-pelan di sini, kita sesuaikan dengan kotaknya. Karena kalau misalkan di luar kotak, khawatirnya jika diklik itu akan membuka bagian yang lainnya. Oke, jadi sarannya harus berada di dalam kotak. Ini sudah semua, sudah rapi ya button-buttonnya.
Jadi yang diklik ini ya gambarnya, bukan tulisannya. Nah, kita aktifkan triggernya. Klik tadi ya gambarnya. Setelah kita klik, di bagian mana yang pertama yang mau kita triggerkan? Di bagian capaian pembelajaran. Baru kita aktifkan trigger. Di sini actionnya apa? Actionnya sama, jump to slide, kemudian slide-nya kemana? Nah, ini slide-nya yang harus kita pilih. Diarahkan kemana nih? Karena ini capaian pembelajaran, tadi kita sudah masukkan juga slide-nya atau scan-nya, kita pilih scan yang capaian pembelajaran. Ada rename-nya ya. Nah, ini salah satu keuntungan dari kita membuat rename. Jadi kita tidak bingung gitu kan, slide ini atau button ini mau diarahkan ke scan yang mana atau slide yang mana. Oke, kemudian when-nya tadi user click, artinya setelah diklik baru berpindah. Ini berbeda ya dengan slide sebelumnya. Di bagian menu gunakan user click. Kemudian pixturnya ini sudah nggak usah diganti-ganti lagi karena di awal kita sudah mengklik gambarnya. Jadi sudah otomatis untuk pixturnya tadi ya. Oke, bagian pertama sudah nih. Kemudian kita ke menu yang kedua. Di menu kedua ini apa? Tujuan pembelajaran. Oh ya, ini kita cek dulu. Oh, ini kita delete aja ya. Kita delete. Kita delete yang bagian tadi when-nya itu bagian yang slide sebelumnya itu kan timeline start atau timeline end. Kita hapus karena di bagian menu kita sudah menggunakan button. Oke, di bagian yang kedua tadi di gambar untuk tujuan pembelajaran sama jump to slide, kemudian next slide. Ini slide-nya diganti dari next slide itu ke slide mana? Slide berapa? Tujuan pembelajaran ya. Kemudian user klik, gambarnya tetap. Sudah dua menu yang kita aktifkan triggernya. Yang ketiga materi, kita klik dulu gambarnya, kemudian trigger lagi, klik bagian trigger. Langkah-langkahnya masih sama ya. Oke, di bagian actionnya tetap sama, slide-nya saja yang dibedakan, ini diarahkan ke materi. When-nya user klik, pixturnya biarkan. Berikutnya assessment, klik bagian assessment, kemudian triggernya aktifkan lagi, jump to slide, udah biarkan. Kemudian slide-nya kita arahkan kemana? Tadi ada assessment ya, scan-nya, kemudian user klik. Pixturnya biarkan, bagian objeknya biarkan saja. Klik dulu di sini untuk referensi, baru ke triggernya, jump to slide. Nah, slide-nya kita masukkan ke mana tadi? Referensi ya. Kemudian di sininya user klik, objeknya biarkan. Yang terakhir profil, klik profil, kemudian trigger sama ya ini. Slide-nya kita arahkan kemana? Ke scan yang profil. Oke. When-nya user klik. Objeknya biarkan. Oke ya. Ini sudah aktif nih triggernya. Kita coba tengok di bagian scan-nya. Nah, ini sudah nampak ya adanya alur atau adanya mapping atau yang banyak orang sebut itu storyboard-nya. Oke, ini CP, ini tujuan, kemudian ininya dihapus ya di setiap scan dihapus, klik dulu. Nah, yang play ininya yang jump to next slide-nya kita hapus. Nah, di sini ya. Terus kita coba tengok lagi yang bagian mana ini? Assessment. Nah, di sininya kita hapus karena sudah tidak kita pakai ya. Di bagian ini kita sudah menggunakan tombol-tombol. Berbeda dengan slide yang pertama sampai slide yang ke berapa? 3 ya. Ini karena kita tadi hasil duplikat jadi masih nempel di sini. Kita hapus satu persatu dulu. Soalnya kalau masih tetap dia tidak berfungsi nanti ininya apa? Buttonnya. Maka kita hapus satu persatu. Ini sudah kita hapus semua. Oke. Oke, sudah aman. Audionya biarkan saja ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk trigger menu sudah kita aktifkan semua ya. Sekarang kita ke skin yang bagian login, jadi ke atas lagi. Oke. Ya, kita ke bagian 4 ya.
Sebelumnya kita sudah membuat slide-slide atau scan dari latar belakang yang sudah kita buat di Canva. Sekarang kita balik lagi ke halaman login. Nah, ini di bagian atas, di scan yang ketiga ya, klik dulu scan-nya, terus muncul halaman yang preview yang sebelah kanan seperti ini. Kita coba bikin kotak dulu. Kita bikin kotak tadi di Shapes. Kita pilih Shapes, kemudian kita bikin kotak seperti ini. Tinggal ditarik aja, sesuaikan. Oke, disesuaikan. Ini nanti kotak ini atau kolom ini akan kita jadikan untuk kolom penulisan ini ya, nama dan asal sekolah. Nah, kita bisa rubah warnanya. Penggunaannya sama dengan kita ini ya, menggunakan PowerPoint. Jadi silakan boleh dirubah warnanya. Ini juga boleh dikasih bayangan gitu kan, supaya lebih timbul kelihatannya. Kalau sudah cocok, baru kita sekarang masukkan lagi bagian ini insert ya. Kita insert shape lagi. Kita buat kotak lagi ya. Kita buat kotak di bagian bawah ini nanti untuk submitnya. Oke. Warnanya juga bisa disesuaikan, ukurannya juga disesuaikan. Nah, di sini kita langsung masukkan tadi teks, save and next. Kita rubah ya ukurannya, kemudian fontnya, tebal hurufnya, dan kita bisa ganti juga warnanya yang untuk kotak tadi ya, untuk buttonnya ini nanti kita jadikan button. Oke, silakan dipilih sesuai dengan keinginan. Kemudian kalau buttonnya sudah ada, kemudian tulisannya, teksnya sudah kita masukkan di sini di bagian teks, kita buat lagi nih. Klik di bagian teks tadi, kita ketikkan di kotak yang besar ya, atau kolom yang besar, tulisannya selamat datang. Selamat datang, kemudian sesuaikan fontnya, ukurannya, ya, tebal hurufnya. Kita copy lagi di sini, kita bikin tulisan yang kecil. Karena kita membuat multimedia pembelajaran interaktif, jadi selamat datangnya di multimedia interaktif. Atau silahkan Bapak Ibu bisa menyesuaikannya di sini. Misalkan selamat datang di MPI Pendidikan Pancasila ya, atau apalah gitu kan, disesuaikan saja. Ini fontnya juga disesuaikan. Oke, ini sudah kita berikan keterangan awal. Oh ya, ini selanjutnya yang bagian save and next-nya ini kita ambil dari button saja ya. Tadi kita kan dari shapes, kita sekarang ganti dengan button. Pilih button, terus kita buat di sini kotaknya setelah dari button. Yang ini kita hapus. Yang save and next yang sudah kita buat tadi kita delete aja. Oke, kita delete dan kita masukkan yang button ini. Buttonnya kita pilih dulu seperti apa, terus kita tarik, sesuaikan dulu ukurannya. Kita tarik ke bawah, lalu kita tinggal ketikkan saja. Klik buttonnya, ketikkan teks, dia langsung bisa memasukkan teksnya ya, save and next tadi. Kita sesuaikan lagi. Setelah ini kita bikin teks lagi ya, kita copy aja dari sini teksnya. Kemudian bisa diganti juga ya, disesuaikan untuk fontnya ya, bentuk fontnya. Kalau misalkan ini saya pakai Arial. Kita copy lagi yang teks bagian dari bagian ini bawah. Kita pastekan, taruh di bawah lagi, tapi posisinya berada di sini ya, Bapak Ibu. Oke, ini tuliskan misalkan isikan data lengkap Anda atau data lengkap kalian di sini. Yang nantinya keterangan ini akan mengarahkan supaya siswa itu mengisi nama mereka pada kolom nanti yang akan kita siapkan di bawahnya. Oke, ini sudah ada instruksinya. Setelah ini kita bikin kotak lagi atau kolom di bawahnya.
Kita ke insert dulu, terus kita pilih shape lagi, kita pilih yang kotak, kita tarik, menyesuaikan ya di sini ukurannya. Oke, kita atur dulu, kemudian kita posisikan ini di center ya, di tengah dari kotak yang berwarna merah ini, merah atau apa nih ya. Kita posisikan, kita ganti warnanya ya. Kalau saya di sini milih yang warna putih, kita copy lagi karena kita akan membuat dua kotak atau dua kolom. Ya, ininya bisa disesuaikan juga sih posisi save and next-nya di mana. Selanjutnya kita buat ikonnya ya. Di sini untuk yang di kolom, kedua kolom ini kita pilih insert dulu di sini, terus kita pilih button, pilih yang button paling bawah, klik, terus kita sesuaikan ukurannya. Ukurannya seperti ini saja ya, kecil saja karena nanti untuk icon. Kemudian kita ganti warnanya di sini, warna putih atau hilangkan warna ya. Terus di sini garisnya kita hilangkan tadi dan kita pilih ikonnya. Kita pilih yang untuk nama itu icon yang ini deh, yang gambar orang ya. Terus kita ganti warnanya hitam supaya dia nampak. Oke, sudah. Atau warna lain, sesuaikan ya untuk warna ikonnya. Kalau saya pakai yang ini aja deh. Kemudian kita pastekan ya, kita copy dulu icon yang tadi sudah kita buat dari atas, kita pastekan, kita tarik ke bawah. Karena di bawah itu nanti untuk nama sekolah, maka sesuaikan ikonnya yang menggambarkan apa ya, gambaran sekolah gitu. Oke, terus ini sudah jadi ikonnya. Langkah selanjutnya kita buat insert lagi di sini. Kita buat di bagian ini ya, teks input teks. Oke, di sini kita tarik, bikin kolom teks yang nantinya akan diketikkan oleh anak-anak pas saat login. Kemudian kita coba ke format untuk menghilangkan warnanya supaya sesuai ya dengan warna dari kolomnya. Nah, di sini kita tuliskan boleh nama lengkap. Nama lengkap, kita kembali ke home, kita sesuaikan di sini ukurannya, terus boldnya. Untuk yang di bawahnya kita copy aja dari yang di atas teksnya ya, pastekan di kolom yang atau kotak yang ada di bawah. Kita ketikkan keterangannya di sini nama sekolah. Kalau di atas nama lengkap, di bawah nama sekolahnya. Selanjutnya kita ke variabel di sini ya. Ini diklik. Untuk memunculkan variabelnya, kita cek dulu nama variabelnya. Ini sudah ada nama sekolah dan sudah ada nama siswa. Di sini kita close saja. Kita kembali lagi ke sini, pilih yang buttonnya, klik button di trigger ini, kemudian muncul, biarkan saja. Lalu kita langsung ke when-nya, user klik, dan kita masuk ke show condition. Nah, di sini kita klik tambah. Kita pilih yang if-nya ini, kita pilih yang nama sekolah atau nama lengkap dulu lah, nama lengkap dulu, kemudian operatornya kita pilih yang paling bawah, kemudian oke. Nah, kita tambah lagi di sini, kita pilih lagi if-nya, nama sekolah, kemudian operatornya yang paling bawah, klik, kemudian ini value-nya biarkan saja, kita kosongkan di bawahnya, lalu kita oke. Ya, klik di sini, oke. Jadi udah ada dua condition ya, kondisi yang nanti akan kita kondisikan setelah anak-anak itu memasukkan nama lalu ngeklik atau menekan tombol button save and next. Jadi kalau mereka nggak menuliskan nama, dia tidak akan mau untuk beralih ke slide berikutnya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat scan login. Selanjutnya kita ke bagian 5. Di sini kita nanti akan memasukkan slide materi pembelajaran yang nantinya dapat diakses melalui scan atau slide di materi pembelajaran. Nah, ini masuk ke dalam submenunya ya. Di sini saya akan sediakan dua konten. Yang pertama materi pembelajaran berbentuk slide, yang kedua konten video pembelajaran. Bapak Ibu kalau misalkan ada video pembelajaran, siapkan dulu ya videonya.
Kemudian di sini saya akan animasikan nih supaya gambarnya ini atau button-nya ini bisa bergerak ya, begini ya. Silahkan Bapak Ibu, animasikan sesuai dengan seleranya. Setelah itu kita buat scan untuk, slide materinya. Kita duplikat saja dari sini ya, dari asesmen tadi, ini karena kosong, kita duplikat lagi, kemudian kita rename di sini untuk video, ini untuk materi. Setelah itu kita coba cek triggernya dari scan yang tadi sudah kita buat yang baru, kita kosongkan semua triggernya untuk video. Kemudian untuk materi kita biarkan saja seperti ini ya. Ada audio, ada player medianya. Kita kembali ke materi pembelajaran yang bagian scan-nya tadi. Nah, sekarang kita aktifkan triggernya. Klik dulu ya, yang bagian slide-nya tadi, yang gambar orangnya tadi. Kita akan aktifkan supaya jika diklik nanti akan berpindah ke halaman materinya. Nah, ini materi 1 ya. Oke. Nah, ini kita bisa langsung duplikat. Karena nanti kita akan membuat beberapa slide untuk materi pembelajarannya. Oke, kita duplikat lagi sebanyak slide yang nantinya akan kita masukkan ke dalam materi pembelajaran tersebut. Kalau sudah, sekarang kita ke slide materi yang pertamanya, kita masukkan materinya. Kebetulan saya sudah membuatkan slide-nya ya dari Canva, jadi saya tinggal masukkan saja sesuai dengan jumlah slide materi yang akan ditampilkan di media atau multimedia pembelajaran interaktif yang saat ini sedang kita sama-sama buat. Jangan lupa di-rename ya. Di sini kita rename saja materi 1, materi 2, materi 3 sampai materi berapa yang paling terakhir, misalkan materi 10 supaya kita tidak bingung urutannya gitu kan. Kalau materinya sudah kita masukkan atau kita import semua tadi ke dalam slide atau skin-nya, sekarang kita aktifkan triggernya. Pilih dulu skin yang M1, kita aktifkan triggernya. Untuk actionnya biarkan saja jump to slide, kemudian untuk slide-nya kita pilih yang M2 ya, atau materi 2. Untuk when-nya user klik, karena kita nanti akan menggunakan tombol, kemudian untuk objeknya kita pilih picture 1. Kita klik untuk yang mengarahkan ke slide berikutnya atau slide ketiga, kita pilih dulu slide keduanya, baru kita aktifkan triggernya, lakukan cara yang sama untuk beralih ke slide-slide atau ke scan-scan materi yang berikutnya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke bagian menu utama ya. Di bagian menu utama kita lihat ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran sampai profil. Kita mulai dulu dari scan capaian pembelajaran. Kita masukkan buttonnya, next sama previous. Oke, kita insert seperti tadi. Nah, ini saya sudah sediakan juga untuk tombol-tombolnya. Karena capaian pembelajaran cuma satu, maka di sini saya gunakan yang tombol home. Karena nanti kalau diklik akan kembali lagi ke menu utama. Langsung saja kita aktifkan fungsi triggernya. Setelah diklik tadi ikonnya, kemudian di bagian slide-nya kita pilih yang menu. Karena nanti kalau diklik akan diarahkan ke menu. Kemudian when-nya user klik. Picture-nya oke, tidak usah dirubah ya, tetap picture yang sebelumnya. Kalau sudah kita tinggal kopas saja ikon menu ini, kita pastekan ke sini, ke bagian tujuan ya. Tinggal paste saja karena tadi udah kita setting triggernya ya. Masukkan ke sini, pastekan, kemudian pastekan lagi di bagian materi pembelajaran, pastekan lagi nanti di bagian asesmennya, sampai di bagian profil. Setelah kita memasukkan icon menu utama, di sini ya, bagian materi yang paling terakhir kita masukkan icon submenu. Ya, ada pembedanya, kalau yang menu itu gambarnya home, kalau yang submenu gambarnya ada 4 bagian ya, kotak-kotak 4 bagian. Karena nanti kalau kita klik bagian ini ya, maka belum
langsung ke menu utamanya, tapi ke sub menunya ya. Nah, di sini nih sub menunya. Oke, yang tadi ada 2 pilihan, materi pembelajaran, slide dan video. Oke, ini kita sudah aktifkan triggernya. Pilih target slide-nya, kalau saya di sini saya beri nama materi, atau bisa saja materi ini merupakan bagian dari sub menu khusus untuk materi ya. Nah, sekarang kita ke scan yang pertama. Untuk materi yang slide pertama tadi ya, kita masukkan tombol next sama previous, kemudian kita atur posisinya, cari space yang kosong. Nah, ini untuk meletakkan atau memposisikan secara otomatis ya di bagian tengah. Sekarang kita triggerkan yang bagian button previous ya. Triggerkan jump to slide-nya berarti ini ya, previous, kemudian user klik, oke. Yang next-nya trigger jump to slide-nya berarti next slide atau jump to slide ini ya, di sini next slide. Kemudian di sininya user klik, oke. Nah, kalau sudah kita setting di bagian awal, kita pastekan saja ini ke slide atau scan materi lainnya. Tapi di bagian terakhir, kita cukup ambil yang previousnya saja, karena sudah ada button submenunya. Untuk scan materi yang bagian slide sudah selesai, sekarang kita insert yang video ya. Ini untuk konten videonya, masih di sub materi ya. Kita masukkan video, ini kalau bisa videonya jangan yang panjang-panjang ya, maksimal mungkin durasi 5 menit lah. Oke, di sini kita masukkan lagi, apa tuh namanya, button yang sub menunya. Ini untuk video. Nah, di sini kita munculkan kontrolnya. Untuk show video kontrolnya kita aktifkan yang ini. Nah, dia akan muncul ya di bagian bawah video. Ini bisa nanti anak-anak itu, mempercepat, videonya gitu kan. Tapi sarannya nanti kalau pas anak-anak belajar ya harapannya jangan di-skip gitu ya. Kita buttonnya triggerkan ke submenu ya atau materi, submenu materi. Oke, udah selesai. Sekarang kita tinggal buat asesmennya ya. Nah, ini materi pembelajarannya tadi sudah kita buat. Triggernya juga sudah kita aktifkan semua fungsinya. Sekarang kita kembali ke sini, menu belajar, berikutnya klik scan assessment. Nah, ini terus bagian di atasnya pilih slides. Pilih yang bagian ini ya, klik. Oke. Nah, di bagian freeform ini ada banyak jenis kuis yang nanti atau jenis template kuis yang nanti akan kita dapat gunakan. Ini saya menggunakan yang pertama dulu, drag and drop. Nah, di sini sudah saya siapkan juga template untuk kuisnya ya, yang untuk drag and drop saya buat di Canva. Jadi tinggal kita insertkan saja. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita akan membuat soal atau kuis drag and drop, perhatikan ya, harus ada 2 objek. Yang pertama objek untuk yang di drag, kemudian yang kedua untuk tempat dropnya. Nah, ini yang untuk di drag ini saya menggunakan gambar sila-sila Pancasila, kemudian saya buatkan kotak untuk dropnya. Selanjutnya kita klik bagian form view. Nah, di sini kita aktifkan nih fungsinya. Oke, yang dragnya kita pilih gambarnya, kemudian yang dropnya kita pilih kotak ya yang ada di tamengnya. Silahkan disesuaikan, nanti itu ada tandanya juga ya. Oke, perhatikan di sebelah kanannya ada tandanya kalau kita memilih di bagian drag and dropnya. Kalau sudah di sini dikasih poin, terserah Bapak Ibu poinnya mau berapa. Kalau saya 1 aja. Kemudian kembali lagi ke slide view, terus kita ke bagian scan-nya dan kita duplicate saja scan yang quiz pertama tadi ya, yang drag and drop. Jadi di sini saya akan membuat quiz yang sama ya, dengan tipe atau jenis yang sama, yaitu drag and drop. Jadi tinggal copy dan pastekan saja yang sudah ada. Ini juga template-nya sudah saya siapkan di Canva ya. Saya tinggal memasukkan kolom kotak dan nama-nama tokohnya, yang nantinya nama-nama tokoh ini kita drag, kita tarik dan kita tempatkan di kolom yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita ke form view. Nah, di sini kita aktifkan drag and drop-nya seperti tadi ya. Kita pilih dulu di bagian drag. Ingat ya Bapak Ibu, drag itu yang untuk ditarik. Maka di sini saya pilih drag
drag-nya itu yang teksnya. Kemudian, nah ini teksnya ya, kita pilih yang bagian teks. Oke, nah di drop-nya itu kolomnya atau kotaknya. Nah, itu nanti di sebelah kanannya ada tanda merah yang membantu Bapak Ibu. Oke, kuis kedua sudah jadi ya dengan tipe drag and drop. Selanjutnya kita ke slide view lagi. Di bagian ini kita akan menambahkan kuis yang ketiga. Klik dulu di sini ya. Yang pertama kita buat scan assessment, kita delete aja. Karena untuk membuat kuis tidak harus kita membuat scan-nya dulu. Kita bisa langsung buat kuisnya dari tools yang ada di atas ini, tulisannya slides. Nah, ini ya. Klik di slides ini. Kemudian kita pilih freeform quiz. Oke. Kemudian di sini kita pilih jenis yang text entry karena saya akan membuat soal esai. Nah, di sini nanti bentuk previewnya ada kolom, ini jangan dihapus karena nanti untuk jawabannya ya. Kita masukkan template-nya, tinggal kita tarik nih. Kalau sudah ada template kita tarik di sini, kita langsung tuliskan di bagian form view jawabannya. Jawabannya apa? Ya, nanti jawabannya itu harus sesuai ya, sarannya sih kalau misalkan esai kita pakai esai pendek saja yang jawabannya ada terdiri dari 2 atau 3 kata lah ya. Lebih bagus ya 1 kata gitu kan. Selanjutnya kita buat tombolnya ya untuk submit. Di bagian desain kita pilih button, kemudian kita buat di sini tombolnya. Kita langsung ketikkan saja submit. Sekarang kita tinggal aktifkan tombol submitnya. Kita cek di bagian trigger ya posisinya, ini kita lihat. Oke, ini teksnya, pilih, kemudian ininya button 1, kemudian klik OK. Ya, kita coba preview. Apakah sudah bisa berjalan submitnya? Kita coba submit, oke, aman. Oh ya, ini ternyata submitnya double ya. Kita hilangkan dulu submit yang dari bawaannya, klik bagian gerigi, hilangkan centang submitnya. Oke, kita coba preview lagi. Nah, di sini tinggal 1 submitnya ya, aman. Kita lanjut untuk membuat soal berikutnya ya. Dari sini saya mau kopas saja karena mau membuat soal tebak tokoh ya, artinya soal itu berjenis esai juga. Oke, kita sudah pastekan di sini, saya ada template-nya. Nah, di sini ada tebak tokoh siapakah beliau. Nah, tinggal kita posisikan saja kolom untuk jawabannya, kemudian submit-nya ya. Submit-nya kita pindahkan juga, boleh diganti apa namanya, warna untuk garis tepinya ya yang di kolom tadi. Dan sekarang posisinya juga boleh ya diposisikan sesuai dengan apa, selera dari Bapak Ibu sekalian. Mau di bawah gambarnya atau mau di samping gambarnya boleh. Nah, sekarang kita tuliskan jawabannya kembali di form view tadi. Oke, sudah siap untuk soal atau kuis yang keempat dengan tipe yang sama ya, tadi esai pendek. Nah, kemudian sekarang kita buat jenis yang terakhir ya. Saya mau pakai jenis soal atau kuis pilihan ganda. Jadi saya pilihnya di bagian pilihan gandanya yang ini ya, pakai yang ini. Pix one ya, pilih salah satu. Oke, kita masukkan template-nya, saya sudah punya template-nya. Kemudian untuk Pix one-nya ya, option pilihan gandanya kita buat tadi dengan button. Nah, di sini kita buat berapa optionnya silahkan sesuaikan. Kalau saya buat 4. Kemudian langsung saja klik buttonnya dan tuliskan jawabannya ya di setiap buttonnya. Lalu kita ke form view untuk mengaktifkan ya dari setiap buttonnya. Oke, kemudian kita pilih di sini mana jawaban benar. Kita kasih poin, kembali lagi ke slide view. Oke, selesai untuk pembuatan soal jenis pilihan ganda. Selanjutnya kita tinggal rename saja setiap skin dari quiz tadi ya supaya nanti kita tidak bingung. Setelah itu kita aktifkan trigger dari asesmennya, kita kembali ke menu belajar ya atau menu utama, kemudian klik bagian antigen yang merah ini ya yang ada di trigger, kita ganti di sini, klik kita ganti akses 1. Oke, karena tadi saya menggunakan atau memberikan nama akses 1 sampai akses 5. Maka kita pilih akses 1.
Oke, nanti secara otomatis akses yang lainnya ya, scan akses yang lainnya akan ke bawah. Selanjutnya kita buat penskoran. Kita ke tools lagi bagian atas, masih di slides, pilih yang results ini. Nah, klik. Kemudian kita pilih yang checklist ini. Oke. Nanti akan diarahkan ke halaman berikut. Nah, ini di checklist semua, ada 5 soal atau 5 kuis tadi kan. Kemudian di sini passing grade-nya berapa? Kita kasih nilai berapa? Kalau saya di sini pakai 70. Kemudian oke. Kalau sudah, kita kembali ke soal yang paling terakhir tadi ya. Posisinya biasanya ada di atas scan result tadi. Nah, di sini kita pilih correct dan incorrect yang ada di bawah slide layer. Correct dulu, kemudian bagian continue-nya kita aktifkan triggernya di sini ya. Kita ganti jump to slide-nya ke mana? Jump to slide-nya kita arahkan ke hasil ya atau result tadi. Oke, kemudian yang correct-nya juga sama ya. Klik di sini jump to slide-nya kita ganti ke result hasil. Nah, nanti kalau anak-anak sudah selesai akan diarahkan ke halaman ini. Halaman paling terakhir dari kuis adalah hasil. Oke. Kalau misalkan sudah sampai hasil nih, anak-anak mau kita kembalikan lagi ya. Selainnya mau kita kembalikan lagi ke bagian menu, maka kita tinggal copy saja. Nih, dari slide atau scan yang ada tombol menunya, kita masukkan ke dalam result ini. Kita posisikan. Oke, silakan diatur ya posisinya sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai nih membuat game atau kuis atau asesmen termasuk dengan penskorannya. Tahapan yang paling terakhir adalah mempublishnya. Kita publish hasil karya kita dari MPI, klik publish tadi, kemudian di sini titelnya kita berikan kira-kira aplikasi ini akan kita kasih nama apa. Deskripsinya silakan Bapak Ibu deskripsikan sendiri ya, pendek-pendek saja ya. Kemudian kita di sini biasanya di bagian preview ada pilihan ya HTML5 only. Bapak Ibu HTML5 only saja. Kalau misalkan tidak ada pilihan ya sudah, tinggal Bapak Ibu langsung publish saja. Ya, seperti ini nanti hasilnya kita tunggu. Ini sedang rendering ya. Oke, ini sudah selesai nih. Kita coba cek dulu. Kita open dulu di foldernya ya. Kita klik di bagian folder yang ini. Nah, ini filenya ya. Kita jalankan yang story HTML. Seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengubahnya menjadi aplikasi, tonton video selanjutnya atau lihat notif yang ada di atas ini ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.